Tentu kita lihat bahwa dengan dilepaskannya pandemi menjadi endemi, maka mobilitas dan kegiatan perekonomian sudah masuk dalam jalur normal. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa PMI, Purchase Manager Index berdasarkan SMI, ini juga meningkat di 52,5 dan kita telah 22 bulan berturut-turut di atas 50. Artinya 22 bulan sifatnya ekspansif. Kita lihat Malaysia aja masih 47,7 dan Vietnam 46,2. Artinya baik Vietnam maupun Malaysia itu lebih less optimistik daripada di Indonesia. Nah, tentu kita lihat juga tren ke depan dalam bentuk investasi. Dari rilis BKPM di tahun 2021-23 ini, investasi ini sebesar 328,9 di sektor industri, atau 42,5% dari total investasi, dan ini dibandingkan tahun lalu malah meningkat 32,5%. Artinya ini sejalan, PMI kita di atas 50, yaitu 52,5, dan investasi di sektor industri terus meningkat, dan tentu kontribusi industrinya juga lebih dari 18,57% dari PDB. Jadi ini sektor terbesar di perekonomian kita. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Pak Erlangga, ini tentunya berkebalikan begitu ya dengan industri manufaktur. Kalau kita amati sedikit, industri tekstil nampaknya juga menjerit begitu ya di tengah volatilitas yang terjadi, khususnya di global atau sentimen eksternal kita. Sebetulnya Anda mengamati industri tekstil tanah air saat ini, seperti apa sih Pak sejauh ini Anda memandangnya, apa yang kiranya juga perlu dievaluasi agar memang terjadi peningkatan di sana? Ya tentu kalau tekstil itu sifatnya musiman, artinya per buyer di luar negeri sifatnya musiman. Tentu kemarin saya ketemu dengan Federasi Apparel dan Sporting Shoes, dan mereka mengatakan outlook ke depannya juga positif. Dan yang kedua yang berikut, tentu Indonesia punya industri, terutama tekstil dan apparel ini di pasar Amerika maupun Eropa itu terkena bea masuk antara 12-17%, dan ini tidak dikenakan terhadap negara seperti Bangladesh ataupun Vietnam. Jadi pemerintah melihat bahwa kalau trade barrier ini kita bisa kurangi, maka ekspor kita bisa punya kapasitas untuk meningkat. Oleh karena itu Indonesia konsentrasi untuk menyelesaikan Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan EU, dan diharapkan dengan ini bisa ditandatangani maka pasar akan lebih terbuka. Demikian pula dengan Amerika, kita sedang membahas Indo-Pacific Economic Framework, di mana pilar satunya membahas terkait dengan fasilitasi perdagangan. Nah tentunya beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah ini berharap barrier di negara-negara tersebut bisa dikurangi. Oke, baik. Pak Erlangga, Anda katakan begitu ya, industri tekstil adalah industri yang musiman. Sebetulnya kapan musim panen kembali bagi industri tekstil Anda melihatnya atau Anda memproyeksikannya? Ya musiman itu kalau di negara barat kan ada 4 musim Pak. Jadi order tergantung 4 musim. Dan kedua namanya industri tekstil dan sepatu itu namanya industri lifestyle. Kalau dulu di industri sepatu misalnya fungsional, namun sekarang sudah menjadi lifestyle, sehingga demand itu akan terus meningkat. Sehingga dengan demikian tentu kita akan melihat faktor lain yang bisa menjadi penggerak dari sektor tersebut. Nah salah satu tentu pemerintah sedang melihat di sektor pembiayaannya, di sektor iklim tenaga kerjanya, sehingga competitive advantage ini yang harus kita dorong, kemudian juga terkait dengan ketersediaan bahan baku dan kedalaman struktur dari bahan baku daripada tekstil maupun apparel tersebut.
Oke, oke baik. Pak Erlangga, andai kita mengamati juga sentimen eksternal yang pastinya diamati, yang mana dari melesunya atau kita lihat ternyata ekonomi China tidak seperti yang diekspektasikan. Saat ini roda perekonomiannya juga masih cenderung lesu, lalu krisis finansial di Amerika Serikat, dan juga kita lihat Eropa juga sudah masuk di jurang resesi. Anda mengapatinya secara refleksinya terhadap tanah air, apakah memang dampak-dampak tersebut juga akan berdampak cukup dalam bagi tanah air kita, Pak Erlangga? Pertama memang dari segi demand di luar negeri memang terjadi perlambatan karena kita lihat komoditi price hampir seluruhnya juga turun. Namun kalau kita lihat China secara spesifik, ini mulai ekspansif lagi karena PMI-nya sudah di atas 50. Di bulan lalu 50,9 dan di bulan Juni 50,5. Dan China adalah salah satu negara besar dan tentunya mempunyai daya tampung terhadap supply chain dari Indonesia cukup besar. Dan Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang China menjadi mitra utama karena total trade Indonesia dengan China itu menjadi terbesar. Lebih besar daripada Eropa maupun Amerika Serikat karena total trade Indonesia dengan China sepanjang tahun 2022 besarnya sebesar 133 miliar dolar. Nah ini tentu menjadi pasar yang besar dan juga ini pasar potensial untuk Indonesia dan tentu dengan bertemunya Janet Yellen ke China dan sebelumnya Secretary of State-nya, Secretary Blinken, ini diharapkan ketegangan antara US dan China akan menurun dan tentu ini efeknya akan berdampak pada dua ekonomi, China dan US, dan tentunya akan juga membantu mengerek perekonomian dunia, termasuk membantu untuk ekspor produk-produk Indonesia.